Nggih, bagaimana Pak kisahnya Pak? Mama kan meninggal. Nggih. Kemarin bapak ke sini. Iya. Sama adik. Katanya uang mau boleh gitu nah dipindahkan aja kalau nggak boleh diambil gitu nah. Boleh diambil. Cuma kan sarannya kemarin yang nemani bapak nanti di sana kalau bapak tua kan siapa kayak itu nah. Oh iya. Ya kan gini kalimatnya. Jadi apabila pendaftar haji itu meninggal, itu ada dua hak yang bisa diterima oleh ahli waris. Yang pertama adalah pengembalian uang setorannya. Terus yang kedua adalah pelimpahan porsi. Nggih, jadi kalimat tidak boleh mengambil itu tidak ada. Jadi boleh, memang ada haknya diambil. Tapi ada beberapa persyaratan dan aturan yang harus diikuti oleh ahli waris penerima kuasa di dalam proses pengembalian atau pengambilan uang setoran haji tersebut. Nggih. Kan kayak itu. Nggih, jadi seperti apa? Mau diambil atau disambung atau dilimpahkan? Kalau diambil boleh, kalau diambil boleh. Kalau pelimpahan itu ada beberapa kelompok ya yang bisa menerima pelimpahannya itu. Yang pertama adalah orang tua dari almarhum. Terus yang kedua adalah pasangan, nggih, suami atau istrinya. Terus yang ketiga adalah anak dari almarhum. Nah, berapa anaknya? Nah, itu nanti tergantung dari hasil musyawarah dari ahli waris yang ada, siapa yang mendapat kuasa di dalam hal pelimpahan porsi ini. Terus yang ketiga adalah saudara dari almarhum. Iya, saudara pun juga masuk ke dalam hitungan si penerima pelimpahan itu. Silakan ya untuk like dan subscribe-nya ya. Dan mari kita sama-sama bagikan informasi ini. Semoga bernilai ibadah dan bisa diketahui masyarakat yang makin banyak, karena masih banyak masyarakat kita tahu tentang informasi-informasi perihal haji ini. Lalu ini melanjutkan aja kenapa? Dari awal lagi gitu. Nah gini, bagus pertanyaan Bapak ya. Jadi satu gambarannya gini, apabila almarhum itu melihat estimasi keberangkatannya di tahun 2030 misalnya, nah tapi karena telah berpulang, makanya porsi yang 2030 itulah yang akan bisa digantikan kepada ahli warisnya. Jadi misalnya ahli warisnya yang mengganti saat ini itu ya akan berangkat di 2030. Tapi kalau ahli waris itu tidak mengambil tapi mendaftar saat ini, nah itu pendaftar saat ini itu akan berangkat estimasinya itu di 2057 atau 35 tahun masa pendaftarannya. Tapi kalau mengambil porsi itu, kalau memang rencana berangkat estimasinya di 2030, berarti kan cuma 8 tahun daripada 35 tahun. Nah, di situ makanya ada beberapa hal. Bagaimana? Bisa diterima penjelasannya? Kalau ading-ading sih sudah menyuruh kakaknya aja itu nah berangkat sudah. Karena Pak, kalau memang harus demikian jalannya kan. Jika memang harus melanjutkan punya ibu kayak itu nah. Bila mendaftar bahasa lo boleh kayak pulang bahasa berpikiran kayak itu. Itu aturan yang ada yang demikian gitu. Jadi memang perlu lebih dijelaskan lagi. Kami mohon juga bantuan Bapak ke kawan-kawan. Jadi memang pelimpahan porsi itu seperti itu. Kalau memang dulu sebelum tahun 2018 itu kan mengganti itu kan uang diambil dulu nih, ya kan, diambil dulu terus didaftarkan. Nah, dulu itu sebelum 2018. Tapi semenjak aturan keluar di 2019 itu ada pelimpahan. Jadi porsinya itu tidak hilang, tapi dilimpahkan ke anak tadi, salah satunya si penerima pelimpahan berdasarkan musyawarah keluarga yang ada. Nah prosesnya sama, tapi prosesnya sama seperti orang pendaftaran.
samanya tuh dalam artian ya juga harus buka buku rekening, terus melakukan foto biometrik. Nah di situ cuma yang membuat bedanya itu adalah alokasi porsi yang punyanya almarhum. Kami sampaikan lagi, misalnya estimasinya berangkat di 2030, makanya yang menerima porsi itu ya insya Allah akan berangkat di 2030, tidak harus menghitung masa tunggu yang dari sekian. Kalau yang tahun sekian dihitung itu di tahun 2057 baru berangkat insya Allah. Itu gimana? Jadi semua melanjutkan artinya bayi abah juga toh lah. Insya Allah bareng ya gitu. Kalaunya berdasarkan estimasi keberangkatannya. Belum takutnya kalau emang anunya tuh daftarannya tuh dari saat ini tidak penjelasannya tidak demikian, aturannya berlaku seperti yang kami sampaikan tadi. Gimana kira-kira? Atau kita cek dulu porsinya? Oh ya, bentar lah. Ada harapan tahun apabila anunya. Ya, paling tidak kan tahu ya. Nah kalau ini pendaftaran tahun 2014, mudah-mudahan nggak gangguan. Nah jadi lah Pak lah, ini yang atas nama Supiani Bakri Lanang ya, berdasarkan estimasi keberangkatannya, insya Allah estimasi keberangkatannya itu di 2035. 2035 itu kalau dihitung berapa? Oh ya ini 2022 38 ya, kisaran 13 tahun lagi. Jadi kalaunya misalnya ini diambil terus untuk daftar, nah itu dari 13 berubah menjadi 35 tahun, jadi menjadi 2035. Tapi kalaunya langsung pelimpahan porsi, ya insya Allah si penerima pelimpahan ini akan berangkat menggantikan porsi Supiani Bakri Lanang di tahun 2030. Ya ini akan biasanya sama. Oh, sama biasanya. Nah coba, oh ini punya bapak ya? Ini punya bapak. Oh ya, bentar. Kira-kira nggak ada nih. Barengan ya? Iya, biasanya barengan biasanya. Hari-hari itu. Iya, biasanya demikian. 82 sama Pak ya. Jadi atas nama Hamdah Marhan Said ya. Pendaftaran 22 Oktober 2014. Insya Allah pemberangkatannya di 2035. Oke, jadi ini insya Allah di sini pemberangkatannya. Makanya kalau menggantikan posisi porsi beliau, insya Allah si penerima pengganti akan berangkat di 2035. Gimana? Atau dimusyawarahkan dulu, atau sudah musyawarah, atau ditindaklanjuti prosesnya? Melanjutkan pelimpahan porsinya. Oh ya. Jadi kita sambung penjelasannya kan gitu.